Selamat siang, bagaimana kabar Anda hari ini? Saya akan memberitahukan informasi tentang teknologi gaming canggih terkini. Hampir semua kalangan pada saat ini sudah tahu dan menggemari game. Ada banyak manfaat bermain game. Salah satunya adalah dapat meningkatkan kemampuan persepsi dan anak kognitif anak dua. Kemampuan ini bisa membantu dalam gamers dalam melakukan problem solving dengan baik. Selain game yang kian berkembang, teknologi peran mendukung game lebih canggih juga semakin berkembang. Virtual reality sampai voice control gameplay adalah contoh nyata bahwa teknologi gaming memberikan pengalaman bermain game yang intens, nyata, dan membuat kamu seperti masuk ke dalam dunia virtual. Salah satu contohnya sebagai Anda mungkin sudah menonton film Ready Player One. Di dalam film tersebut menggambarkan dunia game berbasis virtual reality atau VR di masa depan. Di video ini kami akan memberikan gambaran headset atau alat yang digunakan dalam film tersebut. Pertama, VR headset atau virtual box di masa depan akan memiliki teknologi yang lebih canggih, memiliki layar mandiri yang mampu menampilkan resolusi dan refresh rate yang tinggi. Teknologi 3D juga dapat menambah pengalaman grafis yang lebih nyata. Game akan benar-benar tampak nyata di masa depan. Dilengkapi juga dengan segudang sensor, sebut saja Steam VR Tracking, G-Sensor, Gyroscope, Proximity, IPD Sensor, dan lain-lain. Tujuannya memudahkan dalam interaksi di dalam game tentunya. Headphone dan mikrofon juga disematkan untuk menunjang game berbasis live chat. Jadi para pemain yang berdekatan dapat saling berbicara satu sama lainnya. Saat ini sudah ada sih teknologi headset VR yang sudah mendekati teknologi tersebut. Sebut saja HTC Vive Pro, Oculus Rift, PlayStation VR, dan lain-lain. Kedua, VR Suit adalah pakaian berteknologi full body haptic, memungkinkan pengguna berinteraksi langsung dengan lingkungan digital beserta isinya. Memanfaatkan teknologi bernama Electro-Tactile Haptic Feedback. Teknologi ini dapat mengirim rasa sentuhan ke tubuh Anda melalui stimulasi neuromuskular elektrik. Sensasi tekanan tersebut dihasilkan melalui titik-titik channel. Alhasil, VR Suit dapat mensimulasikan impresi unik di badan. Misal, pada saat Anda bermain video game FPS, Anda dapat merasakan sensasi nyata saat Anda tertembak atau terkena ledakan di dalam game. Saat ini, beberapa VR Suit yang tersedia ada Tesla Suit, Rolls Space Hardlike VR Suit, Axon VR Suit, dan lain-lain. Ketiga, VR Station. Sudah ada VR headset dan VR suit, masih kurang rasanya kalau tidak ada tempat bermain. Kalau kita bermain di ruang biasa, tentu Anda akan berlari ke sana kemari dan akhirnya pasti celaka. Betul nggak? Nah, untuk melengkapi itu, sudah ada alat yang namanya VR Station. Alat ini bisa dibilang tempat untuk bermain permainan VR. Alat ini berupa direction treadmill yang dapat menyesuaikan arah kemana Anda berjalan, berlari, dan melompat. Dilengkapi juga dengan tali atau penyangga hidrolik untuk membantu menyetabilkan posisi tubuh dan menjaga agar tidak terjatuh. Saat ini contoh VR Station yang sudah tersedia antara lain HTC Vive VR Station, Omnidirectional Treadmill, dan lain-lain. Dengan ketiga alat tersebut, Anda dapat membayangkan bagaimana interaktifnya dunia game di masa depan. Bermain game sekaligus berolahraga. Jadi di masa depan, bermain game tidak hanya duduk diam di tempat berjam-jam. Sebenarnya ketiga alat di atas sudah tersedia saat ini, tetapi mungkin perlu pengembangan lagi. Developer game juga harus mengikuti perkembangan dunia VR, agar alat dan game bisa berjalan selaras. Kalau Anda sudah ngebet ingin merasakan bermain game yang mirip dengan film Ready Player One, Anda bisa cari informasi tentang The Void.
Ini itu contohnya gambarnya. Game canggih yang mesti gamers ketahui adalah sebagai berikut. 1. Virtual Reality VR. Virtual Reality atau disingkat VR memiliki arti realitas cloud. 2. Cloud for Gaming. Cloud gaming adalah metode bermain game berbasis awan yang dimainkan secara remote, dan tadi adalah salah satu contoh yang harus diketahui oleh gamer. Sekian, terima kasih telah melihat berita pada siang hari ini. Ini saya akhir, terima kasih. Selamat pagi pemirsa, seputar info kembali hadir di sela-sela aktivitas Anda. Bersama saya, Indita Putri Purnamasari, yang akan memberikan berita-berita terbaru dan teraktual 10 Mei 2023. Dahulu, teknologi canggih seperti smartphone, hologram, hingga robot vakum cleaner seakan menjadi hal yang tidak mungkin ada. Seiring dengan perkembangan yang terus berjalan, kehidupan manusia semakin dipermudah dengan hadirnya beragam inovasi baru. Tak hanya ponsel pintar, mobil elektrik, hingga mesin pencetak 3 dimensi sudah bisa kamu gunakan. Bahkan, kamu bisa memasuki dunia virtual dengan bantuan perangkat augmented reality and virtual reality. Lantas, bagaimana kemajuan teknologi di masa depan yang akan datang? Berikut reporter kita di luar lapangan. Teknologi sudah terbukti mengubah pola komunikasi manusia. Kini, Anda bisa melihat orang lain saat berkomunikasi meskipun tidak berada di lokasi yang sama. Bukan dengan panggilan video, melainkan dengan teknologi hologram. So Harrison's got something called Duchenne muscular dystrophy, which is a fatal genetic muscle wasting disease. Hi, well, welcome. It means that every single muscle cell in his body is deteriorating over time. Unfortunately, that means that he loses the ability and the strength to do a lot of things that we all take for granted. Simply walking, giving your parents a hug, things like that, they go in time. Sejak Harrison istirahat di rumah, dia mencari cara agar tetap bisa berhubungan dengan dunia luar. Salah satunya adalah mengundang tamu virtual. Teknologi ini diperkirakan bisa memindahkan lebih dari satu orang dalam bentuk hologram dengan cara menggabungkan augmented reality dan realitas virtual. I see the hollow, Grandpa. Your dad would like a steak that's that big. He's allowed one that's this big. And it was all done in the spirit of kind of inspired by Star Wars, but using the tech as we can do it now. So we knew it wouldn't be the most amazing fidelity, but it was always the magic of how would Harrison feel in his home when Grandpa holoports in and says hello. Meskipun bukan hologram yang sesungguhnya, perangkat ini bisa membuat penggunanya melihat gambar dalam bentuk 3 dimensi, seakan-akan berada dalam satu ruangan yang sama dengan orang lain. Kekurangan alat ini masih banyak mengalami jeda, apalagi jika koneksi buruk. Arsenal beats Tottenham. Never in a million years is that going to happen. 3-1 to Tottenham. Harry Kane scores 2. Yeah! Yeah! Itu tadi Klik pekan ini. Anda juga bisa menyaksikan Klik di YouTube BBC News Indonesia. Sampai jumpa pekan depan. Demikian berita terbaru yang disampaikan. Saya Indita Putri Purnamasari, mewakili tim dari seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih. Selamat siang, apa kabar kalian semua? Pada siang hari ini saya akan membawakan berita tentang teknologi robot. Robot
robotika merupakan salah satu perkembangan teknologi yang sejak lama diprediksi akan berdampak besar terhadap kehidupan manusia. Kategori robot, produk robotika yang sudah dikenal sekarang ada 3 jenis berdasarkan tujuan peruntukannya, yaitu Helping People Robot, Disabilities People Robot, serta Share and Rescue Robot. Teknologi robotik terus berkembang dari yang awalnya kendalikan langsung oleh manusia, kemudian pengendalian dari manusia perlahan mulai dilepaskan. Sifat otonominya mulai naik hingga akhirnya robot memiliki tingkat otonomi yang tinggi, bahkan fully autonomy. Contohnya sebagai berikut. Artificial intelligence atau kecerdasan buatan seringkali menjadi topik hangat atau bahkan topik yang ditakuti oleh banyak orang karena mempengaruhi pekerjaan manusia. Nah, saat ini salah satu artificial intelligence tercanggih yang ada adalah Sophia, sebuah robot humanoid realistis yang mampu mengekspresikan ekspresi seperti manusia dan juga mampu berinteraksi dengan orang-orang. Apa yang dimaksud teknologi robot? Persimpangan ilmu pengetahuan, teknik, dan teknologi yang menghasilkan mesin yang disebut robot yang menggantikan atau meniru tindakan manusia. Secara singkat, AI adalah simulasi kecerdasan dalam mesin yang diprogram untuk berpikir dan bertindak seperti manusia. Terima kasih telah melihat berita pada hari ini. Saya akhiri, sekian, terima kasih. Selamat pagi pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali Berita Indonesia dapat kembali menyapa Anda dengan sejumlah informasi yang menarik, terpercaya dan juga inovatif. Bersama saya Najla Mutia yang akan menyampaikan berita selengkapnya. Pemirsa, teknologi transportasi merupakan teknologi yang sangat membantu mobilitas manusia saat akan melakukan aktivitas sehari-harinya. Teknologi transportasi juga memiliki banyak bentuk seperti sepeda motor, mobil, pesawat, helikopter, kereta, sepeda, dan masih banyak lagi. Berikut liputannya. Secara perkembangan transportasi sebenarnya berkembang sejak manusia dapat menjinakkan hewan untuk dijadikan alat transportasi untuk berpindah dari satu tempat ke tempat lainnya. Transportasi lebih berkembang lagi setelah manusia menemukan roda. Roda yang pertama dibuat di Mesopotamia sekitar 5.000 tahun yang lalu, dan memasuki tahun 2000 sebelum Masehi sudah dikenal roda yang beruji. Roda dipakai secara umum di Eropa setelah tahun 1000 sebelum Masehi. Selanjutnya, pada abad ke-16, bangsa Spanyol memperkenalkan roda ke Amerika. Roda yang beruji kawat dan menggunakan karet diciptakan pada tahun 1869. Pada abad ke-19 terjadi revolusi industri. Pada masa itu, perkembangan roda ditunjang dengan penemuan mesin uap oleh James Watt. Kombinasi antara roda dan mesin uap mengubah perkembangan sejarah pengangkutan atau transportasi, yang ditandai dengan ditemukannya lokomotif atau kereta api yang pertama. Perkembangan teknologi di bidang transportasi dari dahulu hingga sekarang pada dasarnya didorong oleh adanya kebutuhan manusia akan sarana transportasi. Sebab adanya sarana transportasi dapat memberikan berbagai kemudahan kepada manusia. Hal mana dapat dilihat dari fungsi sarana transportasi berikut ini, yaitu 1. Memperlancar hubungan, pengangkutan dan interaksi antar desa, antar kota, antar wilayah, antar pulau, bahkan antar negara. 2. Memperlancar mobilitas atau arus perpindahan penduduk, distribusi barang atau hasil produksi dan jasa, serta informasi ke seluruh pelosok tanah air. Di Indonesia, juga di negara-negara lain di dunia, transportasi mencakup 3 wilayah, yaitu daratan, perairan, dan udara. Karenanya sarana-sarana transportasi yang digunakan juga meliputi transportasi darat, air, dan udara. Demikianlah berita kita pada hari ini. Saya Najla Mutia mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selalu saksikan Berita Indonesia dan sampai jumpa. Audio Jungle.
Selamat pagi, bagaimana kabar Anda hari ini? Di sini saya Zaskia Almaira ingin memberitakan teknologi ramah lingkungan. Teknologi ramah lingkungan adalah teknologi yang dirancang untuk meminimalkan dampak negatif terhadap lingkungan dan mendukung pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan. Teknologi ini memiliki tujuan untuk mengurangi emisi gas rumah kaca, menghemat energi, mengurangi limbah dan polusi, serta mempromosikan penggunaan sumber daya alam yang terbarukan. Dalam perkembangannya, teknologi ramah lingkungan juga memiliki potensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mengurangi kemiskinan dengan cara memberikan akses ke sumber energi yang terjangkau dan berkelanjutan. Mengumpulkan beberapa teknologi inovasi yang berguna untuk kehidupan kita sehari-hari. Penasaran gimana sih teknologi itu? Let's check it out. Foldimate. Buat kamu nih para mager ya, yang males banget untuk nyetrika dan ngelipet baju, kayaknya kamu perlu coba deh mesin yang satu ini. Datang dari perusahaan startup San Francisco, Foldimate merupakan mesin pelipat baju otomatis yang praktis dan efisien. Cara menggunakannya pun cukup mudah. Kamu tinggal jepit pakaian di bagian mesin dan tada, hanya dalam beberapa detik baju kamu bakal terlipat dengan rapi. Mesin ini juga memiliki fungsi untuk melicinkan pakaian dan memberikan parfum pada baju. Alat canggih ini terjual dengan harga 11 juta. Mahal juga ya. Tapi kamu apakah tertarik untuk mencoba? Gelas yang bisa mengaduk. Ya, buat kamu para pecinta kopi, tertarik dong dengan inovasi yang kali ini. Self-stirring mug merupakan mug yang cocok untuk para pemalas sedunia. Waduh. Cara pemakaiannya pun, kamu tinggal memasukkan campuran minuman yang ingin kamu masukkan. Misalnya air, kopi, gula, dan susu. Maka, mug ini akan mengaduknya dengan otomatis setelah kamu menekan tombol aktifnya. Jadi ini alat cocok banget sih buat kamu yang males ngaduk. Dan alat ini cocok juga untuk segala macam minuman panas, dingin, ataupun sup juga jus bisa juga loh. Kalau untuk harganya sendiri sih cukup terjangkau, yaitu sekitar Rp190.000 saja. Cermin untuk bakar ayam. Ayam bakar emang udah jadi favorit banget sih. Siapa nih yang tidak ketagihan dengan sensasi manis gurihnya, apalagi dicocol dengan sambal pedas? Wah, pastinya gugah selera banget ya. Ayam bakar juga banyak kita temukan sebagai kuliner jalanan yang bisa kamu temukan di mana saja. Gak heran kalau jika orang ingin menciptakan sebuah inovasi terbaru guna menghemat modal dan alat. Seperti yang dilakukan Silas Sitarat, seorang penjual ayam bakar di Thailand yang menciptakan alat pembakaran ayam yang memanfaatkan sinar matahari. Dia mengumpulkan hingga 1000 cermin untuk memantulkan cahaya matahari dan suhu yang didapatkan hingga mencapai 400 derajat Celcius. Wow, sangat menakjubkan. Alat ini bisa memanggang ayam 1,5 kg hanya dalam 10 hingga 15 menit. Dalam sehari, dia bisa memanggang hingga 50 potong ayam dengan harga Rp84.000 per potongnya. Selamat datang di acara News One. Informasi tanpa batas ada di sini. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Saya, Almira Jayadi, akan menyampaikan beberapa berita hari ini. Berita hari ini yaitu beberapa teknologi canggih yang belum ada di Indonesia. Baiklah, kepada Dona Marcelia saya persilakan. Baiklah, jaringan 5G. Teknologi canggih pertama yang belum ada di Indonesia adalah jaringan 5G. Padahal beberapa negara pun sudah menunggu jaringan ini sebagai penerus. Jaringan 5G, tentu jaringan 5G memiliki kelebihan di kehidupan sehari-hari. Salah satunya adalah meningkatkan data 100 kali lipat lebih cepat. Selain itu juga diproyeksikan mampu terkoneksikan dengan berbagai peralatan rumah tangga secara lebih baik. Terima kasih. Kembali kepada Almira Jayadi. Demikian berita hari ini. Saya Almira Jayadi mewakili tim kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Saksikan selalu News One dan sampai jumpa.